Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Shalom. Pujian yang baru saja kita nikmati yang dipujikan oleh Pak Yapi Herman, sahabat saya. Di dalam lirik pujiannya berkata bahwa manusia tidak mengerti tentang hari esok dalam kehidupannya. Tentu saja ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Amsal pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama berkata bahwa janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Demikian juga di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13 sampai 14 berkata bahwa kita tidak mungkin bisa memastikan apa yang kita hendak kerjakan di hari esok, sebab kita tidak tahu tentang hari esok. Jangankan hari esok, bahkan sebetulnya manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkah kakinya di hari ini sekalipun. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 menjelaskan ini dengan sangat tegas. Berkata bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tapi dengar baik,
Kabar baiknya adalah bahwa ternyata Allah memang tidak mendesain kita untuk mengetahui segala sesuatu. But at least Allah desain kita untuk mengetahui bahwa kita punya Allah yang menata, merancang, bahkan menetapkan hari-hari yang akan kita jalani. Mazmur pasal 139 ayat 16 mengatakan tegas mengenai hal ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, maka kita akan mengetahui bahwa kata bakal anak itu maksudnya adalah ketika kita sebelum menjadi embrio atau fetus, bahkan sebelum kita jadi zigot, Allah telah melihat kita. Tentu ini berkaitan dengan kemahatauan Allah. Namun kalau kita perhatikan seluruh rangkaian ayatnya, kita akan tahu bahwa ayat ini tidak hanya bicara soal kemahatauan Allah, tapi juga kedaulatan Allah. Apa maksudnya? Bahwa hari-hari yang belum kita lalui, Allah bukan hanya telah mengetahuinya, tapi Allah juga telah menetapkannya. Sekali lagi, ini berkata tentang kedaulatan Allah. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa dalam kitab Allah semuanya telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya akan mempermudah buat kita semuanya. Misalnya saudara mengakses video ini di hari Selasa di minggu tersebut, maka hari Rabunya tentu belum ada di minggu tersebut. Apalagi Kamis dan Jumat. Tapi Alkitab berkata, hari-hari yang akan dibentuk semuanya telah ada dalam kitabnya Tuhan. Berarti meskipun Rabunya belum ada di minggu itu, tapi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya, semuanya telah ada dalam kitabnya Tuhan. Konsekuensi teologisnya berarti bahwa segala hari, setiap hari-hari yang akan kita lalui, semuanya telah ada dalam penetapan Allah. Harusnya kita bersyukur. Oleh karena kalau Allah merancang dan menetapkan hari-hari dalam hidup kita, maka pasti itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang membuat kita bisa menikmati dan memuliakan Allah di hidup kita di dunia ini, dan kemudian kita akan bersama-sama untuk dimuliakan Allah ketika kelak kita hidup kekal di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir dari semuanya ini adalah mari lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan mari tetap bersandar kepada kedaulatan Allah yang menata, merancang, menetapkan hari-hari dalam hidup kita. Maka pasti tangan Tuhan itu akan menopang kita, menuntun kita, menggandeng kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tangan Tuhan yang